Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 20 September 2024. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati martir Korea, Santo Andreas Kim Tae-gon, Santo Paulus Chong-ha-sang, dan teman-temannya. Hidup pada akhir abad ke-18 sampai abad ke-19, di mana pada waktu itu agama Kristiani dilarang di Korea. Pertengahan abad 19, para misionaris berdatangan ke Korea. Andreas Kim Tae-gon yang berasal dari keluarga terpandang memeluk agama Katolik, dan ia bercita-cita menjadi seorang imam. Ia pergi ke Mako untuk belajar di seminari dan ditapiskan menjadi seorang imam. Kemudian ia kembali ke Korea untuk menyebarkan Injil. Selama itu, pemerintah dinasti Joseon menganggap agama Kristen membahayakan, maka ditekan, disiksa, dan dibunuh. Andreas Kim Tae-gon dan seorang rasul awam, Paulus Chong-ha-sang, terus menyemangati umat agar tetap setia. Bahkan Paulus Chong-ha-sang sendiri termasuk soko guru gereja di Korea. Ia pun menegaskan kepada penguasa bahwa agama Kristiani tidak membahayakan, namun tetap saja banyak orang dibunuh. Akhirnya Andreas Kim Tae-gon, Paulus Chong-ha-sang, dan teman-temannya yang terus menyebarkan agama Katolik menemui ajalnya. Mereka dibunuh sebagai martir. Termasuk di dalamnya adalah para misionaris dari Eropa yang mewartakan Injil Kerajaan Allah juga dibunuh. Kita bersyukur atas darah para martir Korea yang akhirnya menyuburkan benih-benih iman di Korea, meskipun harus menyerahkan nyawanya. Saudara-saudaraku terkasih, seperti biasa, kita juga akan memakai bacaan hari ini sebagai titik tolak permenungan kita. Dalam suratnya kepada orang Korintus yang pertama bab 15 ayat 12-20, Paulus menegaskan yang ada dan yang benar adalah ada kebangkitan dan Kristus sebagai yang sulung. Maka kita tidak boleh ragu-ragu. Sedangkan pada Injil, para perempuan
yang sudah diselamatkan Yesus melayani rombongan itu dengan harta benda mereka. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Paulus Chong Hasang, Andreas Kim Taekon, dan kawan-kawan martir Korea rela mati karena ia punya pengharapan. Pengharapannya dikatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan yang kedua, yakni kebangkitan. Maka mereka rela menumpahkan darah demi pewartaan Injil Kerajaan Allah dan demi kebangkitan yang akan diterimanya. Umat Korintus yang ragu-ragu diingatkan oleh Paulus bahwa ada kebangkitan dan Kristus sebagai yang sulung akan membangkitkan mereka yang percaya. Oleh karena itu, demikian pula pada bacaan Injil, perempuan-perempuan yang telah dibebaskan Yesus mengikuti Yesus dengan harapan ia terus bersamanya, baik di dunia ini maupun dalam kehidupan kekal, dalam kebangkitan. Tetapi perlu kita ingat, ikut Yesus berarti menanggung salib, memanggul salib, menyangkal diri, dan mengikuti Yesus. Para martir yang wafat demi iman menunjukkan kualitas mereka sebagai anak-anak Allah. Mereka bersedia meninggalkan semuanya demi kerajaan Allah dan demi hidup kekal setelah kebangkitan. Di tengah-tengah dunia ini yang semakin kurang bersahabat, kita diingatkan untuk tetap setia, karena jaminannya adalah kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Maka mari bersama para martir kita hidupi iman kita akan kebangkitan yang diawali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Mampukah kita tetap menderita demi Kristus dan demi hidup kekal yang akan kita peroleh? Seringkali kita mudah mengeluh dengan sedikit kesulitan. Kita mencoba untuk melihat salib Yesus demi cintanya kepada umat manusia. Kita mohon rahmat Allah agar kita dimampukan untuk setia dalam iman demi hidup kekal dan kebangkitan yang akan kita terima. Semoga semangat Andreas Kim Taekon, Paulus Chong Hasang, dan kawan-kawan menjadi semangat kita di dalam mewartakan Injil Kerajaan Allah. Kita satukan salib kita dengan salib Kristus yang tidak berhenti di Golgota, melainkan berlanjut pada kebangkitan. Semoga semangat kemartiran juga tinggal dan berada di dalam hati kita masing-masing. Tuhan
memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas teladan para martirmu yang rela wafat untuk keselamatan kami. Semoga Yesus yang sebagai martir utama memberikan kekuatan kepada kami, agar kami pun mampu untuk memangku salib kami, menyangkal diri, dan mengikuti Yesus Putramu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, agar kami tetap mendapatkan kasih karunia-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya kesulitan Engkau bantu untuk mengurainya, dan yang sedang ekonomi Engkau bantu untuk mendapatkan rezeki. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong untuk terus mewujud nyatakan hidup yang sehat dengan mematuhi protokol kesehatan, agar akhirnya kita semakin memiliki kesehatan yang prima. Terima kasih untuk peran serta panjenengan bagi gereja dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya, dan dengan dana yang sungguh menghidupi gereja dalam ambil bagian mendatangkan kerajaan Allah. Kita sumbangkan talenta kita kepada gereja lewat lingkungan, wilayah, paroki, rayon, kevikepan, maupun keuskupan. Saya mengajak semua umat untuk terlibat dalam kegiatan menggereja kita. Terima kasih untuk semua peran panjenengan dalam gereja. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.